Pertempuran Ain Jalut. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat INF sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran Ain Jalut. Yang kita ketahui, pertempuran Ain Jalut menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Sebelum lanjut pada pembahasan, ada baiknya di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita dan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tonton sampai habis videonya ya. Perang Ain Jalut merupakan salah satu perang yang dikenal karena pasukan tentara Islam berhasil menghancurkan reputasi pasukan Mongol yang kejam dan bengis yang selama ini tidak terkalahkan. Pertempuran Ain Jalut terjadi antara pasukan Islam Bahri Mamluk dengan Kekaisaran Mongol pada 3 September 1260 atau 25 Ramadan 658 Hijriah di Palestina. Lebih tepatnya di Galilea Tenggara, di lembah Yizreel, Israel saat ini. Sejarah Perang Ain Jalut. Pemicu Perang Ain Jalut didasari oleh bangsa Mongol yang ingin meluaskan wilayahnya. Setelah menghancurkan peradaban Islam di Baghdad, pemimpin Mongol yakni Hulagu Khan mengincar Mesir yang saat itu sudah menjadi otonom dari dinasti Mamluk. Hulagu mengirim utusan ke Mesir, menuntut agar penguasa Mesir menyerah dan tunduk pada pemerintahannya. Jika permintaannya tidak dituruti, dia mengancam bahwa Mesir akan hancur seperti Baghdad dan Damaskus. Namun, Sultan Saifuddin Qutuz yang merupakan pemimpin Mesir kala itu masih percaya diri dengan kekuatan pasukannya. Meskipun dia harus menghadapi serangan dari puluhan ribu tentara Mongol yang brutal, dia tidak terintimidasi oleh gerpakan Hulagu Khan. Menanggapi ancaman tersebut, Sultan Saifuddin Qutuz memerintahkan agar utusan Mongol tersebut dieksekusi. Tindakan Sultan tersebut menimbulkan kemarahan pada bangsa Mongol, sehingga timbullah niat untuk menginvasi Mesir. Sementara itu, posisi Kekaisaran Mongol di Persia dan Suriah tersendat oleh kematian Khan Agung Mongke Khan. Informasi ini baru sampai ke Hulagu yang merupakan adik dari Mongke. Kematian ini berpengaruh pada perebutan kekuasaan Kekaisaran Mongol di seluruh tanah kuasanya. Hulagu pun harus ke Karakorum saat hubungannya dengan Kekaisaran Mamluk memanas. Hulagu menyisakan 20.000 tentara di Suriah dengan komando dipegang oleh jenderalnya yang bernama Ket Buka. Qutuz melihat momen ini berharga untuk memukul mundur mereka yang hendak mengancam Kekaisaran Mamluk. Pasukannya dengan kekuatan yang kurang lebih setara maju menuju Palestina. Kronologi Perang Ain Jalut. Pada bulan Ramadan tahun 658 Masehi, Sultan Saifuddin Qutuz yang memimpin tentara Mesir, Suriah, dan lainnya meninggalkan Mesir. Dia memerintahkan komandannya, yaitu Baybars, untuk pergi lebih dulu guna mencari kabar tentang persiapan tentara Mongol. Singkat cerita, kedua pihak bertemu di Ain Jalut yang lokasinya berada di lembah Yizreel, Palestina, atau kini berada di Harod Springs, Israel. Kekaisaran Mamluk saat mengenali medan pertempuran, kemampuan militer mereka cukup baik karena menggunakan senjata api awal seperti meriam. Qutuz mengirim sebagian kecil pasukannya ke barisan depan musuh dan berpura-pura mundur. Taktik yang diadopsi adalah dengan memancing musuh untuk menyergap. Selanjutnya, dari bukit pasukan Kekaisaran Mamluk lainnya menyergap.
Pertempuran ini membuat Kekaisaran Mamluk unggul terhadap Kekaisaran Mongol. Pasukan Kekaisaran Mamluk bahkan berhasil menangkap Ketbuka yang enggan melarikan diri saat kalah. Dia pun mengancam bahwa kelak kematiannya akan memancing Hulagu Khan menyerang Kairo. Mutus segera memerintahkan prajuritnya untuk mengeksekusinya. Hulagu yang telah kembali ke Suriah pada tahun 1262 berniat membalas dendam. Namun, kondisi Kekaisaran Mongol masih terganggu dengan masalah perselisihan internal di Mongolia. Ketika gerombolan emas yang dipimpin Berke Khan ternyata mualaf yang maksud Islam. Gerombolan emas ini merupakan bagian dari Kekaisaran Mongol yang berkuasa di Ukraina, Rusia, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Berke berencana untuk menyerang Hulagu dan berjanji untuk balas dendam atas peristiwa di Baghdad. Situasi ini membuat upaya Hulagu dalam berbagai serangan menuju Kairo gagal. Sempat Hulagu menang pada tahun 1300, tetapi Kekaisaran Mamluk segera membalikkan keadaan. Inilah titik balik dari usaha bangsa Mongol menguasai dunia dengan perpecahan internal. Titik balik ini juga menyelamatkan peradaban Islam yang tersisa dari kejauhan di tengah perang salib. Saat itu, pemimpin Kekaisaran Mongol yakni Panglima Ketbuga tewas. Jasadnya berterbaring di medan perang Ain Jalut. Perang besar ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Keadidayaan pasukan Mongol pun terhenti. Kekalahan bukanlah kemustahilan bagi mereka. Inilah kali pertama orang-orang Mongol merasakan kekalahan dalam perang setelah 43 tahun tidak terkalahkan. Kemenangan tentara muslim tersebut tentunya begitu bersejarah. Sultan Hutus turun dari kudanya, dan ia pun bersyukur sebagai ungkapan gembira atas kemenangannya. Kemudian ia menunaikan sholat 2 rakaat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah dan kronologi perang Ain Jalut. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share videonya. Dan sampai bertemu di next video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.